Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 289 2150 198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi Marjono. Yang pertama, perilaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar dari ketiga perilaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Dalam sebuah perekonomian pasti ada konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan orang yang menyediakan barang atau jasa. Kedua ini disebut sebagai pelaku ekonomi. Dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen. Penjual dan pembeli juga termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian disposable income dan bagaimana rumus fungsinya. Disposable income adalah pendapatan pribadi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung seperti PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor, kemudian PPH, pajak penghasilan, dan PBB, pajak bumi bangunan. Rumus disposable income yaitu disposable income sama dengan penghasilan tahunan ya dikurang dalam kurung pajak langsung ditambah pengurangan lain. Kemudian bagaimana bentuk dari konsumen setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumsi yaitu C sama dengan CO ditambah CYD. YD sama dengan Y sama dengan TX sehingga fungsi konsumsi menjadi C. C sama dengan CO ditambah C ya dalam kurung Y dikurang TX ya dalam kurung C sama dengan CO sama dengan CY sama dengan dikurang CTX. Kemudian yang keempat, keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Lump sum tax atau exogenous variable. Meskipun bersifat eksogen, tetapi tetap mempengaruhi konsumsi karena mengurangi pendapatan. YD sama dengan Y dikurang TX. Multiplier investigasi dengan sistem pajak tetap. Pendapatan nasional dapat berubah-ubah sebagai akibat dari perubahan investasi. Persamaan pendapatan nasional keseimbangan adalah CO dikurang CTX ditambah 1 ditambah J1 dikurang C. Perubahan investasi akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan menjadi T sama dengan delta Y sama dengan Y1. Kemudian yang kelima, jelaskan maksud sifat hubungan antara MPC ditambah MPS sama dengan 1. MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable income yang diperoleh oleh MPC sama dengan C atau YD. Konsep MPC juga menghitung rata-rata yaitu APC atau Average Propensity to Consume adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable APC sama dengan C atau YD. MPS adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable NPS SYD. Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata yaitu APS Average Propensity to Save adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable APS ya, yaitu sama dengan S dikurang YD. Hubungan MPC dan MPS yaitu MPC ditambah MPS sama dengan 1 dibagi APC sama dengan APS sama dengan 1. Pembuktian rumus yaitu YD sama dengan C ditambah S ya sama dengan sama-sama dibagi 2. Kemudian YD ya per 1 sama dengan APC ditambah APS. YD sama dengan C ditambah S sama-sama dibagi dengan YD dibagi 1 sama dengan MPC ditambah MPS. Kemudian bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Perbedaan antara PDB dengan PNB yaitu PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun.
termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam satu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNA di luar negeri. PNB adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu WNA di negara M. Salah satu penyebab tingkat PMA, penanaman modal asing atau investasi yang tinggi pada negara M. Kemudian yang ketujuh, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonomi adalah agraris. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. S sama dengan 200, Y sama dengan 2000. S sama dengan min 2 ditambah 0,2Y, S per 1 sama dengan min 200 ditambah 400 sama dengan 200. Kemudian ini ada sebuah tabel ya, terdapat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, tabungan rumah tangga, kemudian investasi perusahaan dan pengeluaran agregat. Kemudian yang ke-9, dalam fungsi perekonomian dua sektor, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8Y dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya dimiskinkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun berdasarkan pemisalan di atas. Apakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Pendapatan nasional dikurang tabungan rumah tangga sama dengan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan sama dengan pengeluaran agregat investasi perusahaan sama dengan 30 triliun rupiah. C sama dengan 10 ditambah 0,8Y sama dengan 10 sama dengan 0,8 sama dengan 10. S sama dengan min 10 sama dengan 0,2Y sama dengan min 10 ditambah 0,2Y sama dengan min 10. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.